Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Dan kiranya perenungan kita hari ini memberkati iman kita semuanya. Sahabat inspirasi, pernahkah kita menyadari bahwa setiap kita membutuhkan uang? Apalagi yang disebut dengan harta, kekayaan. Pastilah setiap kita semua membutuhkannya. Namun ketika kita menghadapi kesulitan keuangan, apa terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang merasa sepertinya Tuhan seolah-olah membiarkan dia mengalami keterpurukan itu hanya karena kesulitan keuangan. Jika kita mengalami hal semacam itu, kita pun berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Benarkah Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita? Tentu saja tidak. Mari kita akan baca dalam Ibrani 13. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu dari bacaan firman Tuhan hari ini, di mana masalahnya? Masalahnya terlihat jelas dari kalimat sebelumnya yang dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dari kalimat ini, Tuhan selalu mencukupkan kita sebetulnya. Kalau tidak cukup, bukan berarti penyediaan Tuhan itu kurang, melainkan kita saja yang tidak bisa mencukupkan diri dengan penyediaan yang Tuhan berikan. Karena itu sungguh aneh jika melihat orang Kristen yang boros tetapi marah karena merasa diabaikan dan ditinggalkan oleh Tuhan. Sahabat inspirasi, memang biaya hidup dan gaya hidup itu mirip, tapi sangat berbeda. Banyak orang tidak bisa bedakan akan dua hal ini, sehingga yang terjadi adalah biaya hidup digunakan untuk membiayai gaya hidup. Jika kita tidak belajar untuk mencukupkan diri, maka sebanyak apapun Tuhan berkati kita, itu akan selalu kurang dan bahkan kurang terus. Sebab itu, mari mengertilah bahwa gaya hidup itu tidak akan pernah ada habisnya. Bukan berarti menjadi orang Kristen itu seolah-olah terkungkung, ketinggalan zaman, dan tidak boleh mengikuti gaya hidup. Semuanya boleh, tapi pastikan kita bahwa kita sudah tidak bermasalah dengan biaya hidup. Jika untuk hidup sehari-hari saja sudah kembang kempis, masakan kita masih ingin mengikuti tren, mengikuti gaya yang kita butuhkan agar sama dengan sekitar kita. Kadang-kadang kita mau makan saja kurang. Masakan kita setiap hari pengennya nongkrong di kafe hanya agar dianggap kekinian. Jika sampai keuangan jebol, lalu kita kelabakan cari pinjaman hingga akhirnya terjerat dengan utang besar. Semua karena keinginan yang begitu besar. Akankah itu artinya Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita? Bahwa Tuhan tidak memberi masalah. Ingatlah ini. Orang yang kebanyakan gaya, itulah yang menciptakan masalah bagi dirinya. Nah, mari sahabat inspirasi, melalui perenungan kita hari ini, kita belajar untuk mencukupkan diri. Karena ketika Tuhan memberi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bahkan ketika Tuhan memberi itu tepat pada waktunya.
sesuai dengan rencananya agar kita mampu menikmati berkat-berkat-Nya. Tetaplah semangat dan percayalah bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita, dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, karena itu memberkati kita semuanya. Amin. Tetap semangat. Tuhan berkati, kiranya renungan hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu baiknya Engkau, namun kadang kami melupakan Engkau ya Tuhan. Sebetulnya kasih-Mu itu tidak pernah terbatas oleh apapun. Berkat-Mu selalu memberikan buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk mencukupkan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat kami, agar memberkati kami. Dan damai yang dari Tuhan itu memberkati kami. Kami bersyukur atas berkat firman-Mu hari ini. Kami syukuri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya.